Fasaqalahuma ayat 24. Udah. Ketika kedua perempuan ini udah pulang ke rumahnya, Nabi Musa balik ke tempat beliau istirahat. Tawalla ila dhil. Beliau kembali dan duduk di bawah pohon yang rindang. Istirahat. Istirahat di bawah pohon. Dalam keadaan capek banget. Dalam keadaan lapar banget. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan haus. Nabi Musa kemudian duduk di bawah pohon itu sambil berdoa kepada Allah. Robbi. Kalimat panggilan Robbi itu romantis banget loh antara hamba dengan Rob. Jadi bukan ya Allah, itu bagus. Tapi ada yang lebih romantis, Robbi. Kata Nabi Musa, Robbi. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Robku, aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan untukku. Coba lihat etika Nabi Musa berdoa. Elegannya bahasa Nabi Musa ketika berdoa. Nabi Musa bilang apa? Robku, aku sangat membutuhkan apa yang Engkau turunkan dari kebaikan untukku. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya lapar, enggak. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya haus, enggak. Nabi Musa nggak bilang, ya Allah saya nggak tahu harus nginep di mana malam ini, nggak ada tempat tinggal, enggak. Tapi Nabi Musa bilang, ya Robku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan untukku. Apa maksudnya? Nabi Musa menyerahkan kebaikan apa yang akan Allah turunkan untuk beliau terima. Nabi Musa nggak mau mengatakan secara spesifik, walaupun boleh berdoa secara spesifik itu boleh. Tapi saking pemalunya Nabi Musa, saking nggak enaknya Nabi Musa sama Allah, saking elegannya bahasa Nabi Musa, saking yakinnya Nabi Musa bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik, maka Nabi Musa bilangnya, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ya Rabbi, aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan untukku. Kebaikan dalam bentuk yang masih sangat umum. Bisa makanan, bisa minuman, bisa tempat tinggal, bisa keluarga, bisa apapun. Nabi Musa nggak spesifik karena kenapa? Nabi Musa berserah aja, terserah Allah mau ngasih apa, saya ridho. Terserah Allah mau ngasih kebaikannya yang bentuknya apa, aku terima ya Allah. Yang jelas aku sangat butuh dan aku nggak punya apa-apa, fakir. Disinilah kita belajar kepada Nabi Musa satu hal. Apa? Belajar merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih perasaan. Belajar perasaan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu perasaan fakir? Perasaan gak punya apa-apa. Perasaan gak bisa apa-apa tanpa Allah. Perasaan butuh hanya kepada Allah. Perasaan bergantung hanya kepada Allah. Jadi dari doa ini kita belajar merasa fakir di hadapan Allah. Coba teman-teman bayangin seorang laki-laki yang fakir, miskin, fakir banget, bukan miskin, fakir banget. Lalu ketemu dengan orang kaya, kira-kira gimana sikapnya? Lalu ketika diberikan satu bantuan oleh orang kaya, gimana sikapnya? Saya pernah ngasih kayak sedekah kecil-kecilan gitu kepada seseorang. Angkanya kecil sih, cuma 50.000 gitu ya. Ngasih 50.000. Itu orangnya nangis loh. 50.000 itu mungkin uang pulsa kita. 50.000 itu buat
Sebagian orang mungkin cuman pagi juga udah kurang 50.000. Dia biasanya kebutuhan dia sehari-hari itu 100.000, 200.000. Ada yang sehari habis 1 juta, ada yang sehari bisa habis sekian juta. Jadi 50.000 itu receh banget buat dia. Ada yang bahkan cuma dikasih 10.000 ojek online. Ketika dia datang membawa barang yang kita pesan, kita lebihkan dia 5.000 aja. Gimana sikapnya? Dia akan bilang, makasih ya Pak. Ada yang sampai matanya berkaca-kaca dikasih 10.000. Ada yang sampai berdoa panjang, semoga Allah memberikan Bapak rezeki yang berlipat ganda. Cuma dikasih 20.000. Ada yang sampai nangis beneran, cuma dikasih 30.000, 40.000, 50.000. Itu kan ekspresi orang yang fakir. Ketika mendapatkan apapun dia nggak pernah protes. Kok cuma segini? Enggak. Kenapa? Karena dia merasa fakir. Dikasih 2.000 juga buat dia sesuatu banget. Dikasih 10.000 sesuatu banget. Kadang saya pernah kayak ngasih apa waktu itu ya? Oh, ada bapak-bapak di depan rumah istirahat duduk. Dia jualan, kalau nggak salah jualan tangga. Ada kan orang yang jualan tangga itu jalan kaki sampai bawa 3 tangga dari bambu tuh yang panjang, yang gede, yang berat. 3 tangga digotong sendiri keliling jalan kaki. Karena udah capek dia duduk di depan rumah. Waktu itu saya lagi bersihin mobil, buka gerbang ngelihat ada bapak-bapak duduk. Saya nanya, Pak, mau minum gitu? Dia senyum aja. Saya kasih minuman. Terus kita ngobrol-ngobrol, tanya rumahnya ternyata jauh dan dia kayaknya malu-malu menjawab kalau dia belum makan. Saya bungkusin terus saya kasih. Saya ajak masuk ke dalam, istilah dia nggak mau, dia mau di depan aja sebentar doang katanya. Saya kasih sebungkus makanan, air ditaruh dalam botol, sama sedikit uang jajan buat anak-anaknya. Itu tuh nangis doa panjang banget. Kenapa kok bisa ekspresinya begitu menghargai padahal yang kita kasih kecil? Karena dia ngerasa fakir, dia butuh banget. Dia nggak protes, kok cuma sebungkus sih? Kok nggak sekarung beras? Dia nggak protes, kok cuma air sih? Dia nggak protes, kok jajannya cuma segini sih? Kenapa? Karena dia ngerasa dirinya tuh butuh. Dia fakir, nggak punya apa-apa. Sehingga dikasih apapun, sekecil apapun buat dia tuh berharga. Itu perasaan fakir. Sehingga ketika kita memiliki perasaan itu kepada Allah, merasa fakir di hadapan Allah, maka muncullah rasa syukur. Dikasih apa aja kita bersyukur karena menurut kita semua itu baik dan kita butuh. Dikasih berapapun kita bersyukur. Tapi kalau kita ngerasa kaya di hadapan Allah, pasti standarnya beda. Standar orang kaya sama orang fakir itu beda. Orang kaya dikasih uang 20.000 tuh bukannya berterima kasih, malah merasa dihinakan. Lo ngehina gua ya, mau ngasih uang kayak gini. Gitu kan, malah marah gitu. Dikasih uang 20.000. Dia baru merasa berharga kalau dikasih 1 juta. Bahkan ada orang yang kalau dikasih 1 juta juga merasa kayak dihina. Ini apa-apaan nih? Lu mau ngasih uang gua receh kayak gini? Lu nggak menghargai gua dan seterusnya. Dia mintanya 10 juta, 20 juta. Jadi artinya kalau kita merasa kaya di hadapan Allah, merasa punya segalanya, susah bersyukur. Susah menghargai pemberian Allah. Yang ada kita protes. Kalau kita merasa udah keren, ketika dikasih jodoh oleh Allah, kita ngerasa kayak, kok gini doang sih jodoh saya? Emang kita keren gitu? Jadilah fakir. Fakir bukan hanya soal harta. Total kehidupan kita. Saya itu orang biasa aja, bukan orang hebat, bukan orang keren, bukan orang ganteng, bukan orang cantik. Sehingga saya nggak merasa harus mendapatkan pasangan yang harusnya kayak gini spesifik. Enggak. Jangan merasa keren di hadapan Allah. Jangan merasa kuat di hadapan Allah. Jangan merasa sempurna di hadapan Allah. Jangan merasa kaya di hadapan Allah. Karena itu awal dari kedurhakaan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan melampaui batas, banyak dosa kalau dia memandang dirinya serba cukup. Sehingga yang diajarkan Nabi Musa kepada kita di ayat ini, fakir, belajar merasa fakir di hadapan Allah.
Sehingga kita merasa membutuhkan apapun yang Allah berikan. Dan kita menghargai seberapapun yang Allah berikan. Coba dengarkan firman Allah di dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat 35 ayat 15. Surat Fatir surat 35 ayat 15. Coba dengarkan firman Allah. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kata Allah. Wahai manusia, kalian itu fakir, gak punya apa-apa, gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalian semua fakir di hadapan Allah. Kalian semuanya butuh kepada Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Allah gak butuh kepada kalian. Kalian butuh kepada Allah. Di sini kita belajar, teman-teman, di ayat ini. Belajar merasa fakir di hadapan Allah. Sebagaimana Nabi Musa mengatakan, Rabbi, inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya sangat butuh. Saya gak punya apa-apa. Saya terima apapun pemberianmu dari kebaikan-kebaikan di sisimu, ya Allah. Ini bahasa yang sangat indah dalam doa seorang hamba yang sedang dalam keadaan sangat susah. Bahasanya santun banget. Kalau ngomong ke Allah itu harus santun. Ngomong ke Allah itu harus pakai etika. Karena kita ngomong ke manusia aja kadang-kadang menjaga bahasa santun. Masa ke Allah asal-asalan. Yang santun. Cari bahasa paling baik. Yang bahkan dengan manusia aja kita jarang pakai bahasa itu. Sehingga Nabi Musa mengatakan, Rabbi, inni bima anzalta ilayya min khairin fakir.